Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari IF18C akan mempresentasikan tentang arsitektur sistem terdistribusi, di mana ada 5 anggota, yaitu ada Andriansa, ada Giovanna Dita Pangestu, ada Julian Nur Hidayat, ada Rizky Adirianto, dan Rival Buana Bakah. Langsung masuk ke definisi arsitektur. Definisi arsitektur itu merupakan suatu rancangan untuk penyusunan komponen suatu sistem, di mana rancangan tersebut mengidentifikasi komponen serta fungsi masing-masing komponen, konektivitas antar komponen, serta pemetaan fungsionalitas komponen. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh Andriansyah. Model arsitektur logis, software arsitektur. Organisasi logika dari komponen-komponen perangkat lunak. Komponen yang dimaksud berupa unit modular, berupa interface yang dapat diproses di sistem yang berbeda. Jenis model arsitektur logis. Layered architecture, object-based, data center, event-based. Arsitektur fisik. Peletakan mesin, peletakan komponen perangkat lunak pada mesin sesungguhnya. Ini layer arsitektur. Layer N1, lalu ke layer 2, ke layer 1, lalu naik lagi ke atas. Ketika request flow dan respon flow. Komponen-komponen pada layer arsitektur diorganisasi dalam bentuk lapisan-lapisan layer, fungsi, dan service. Contoh, operasi sistem, Windows atau Linux, network protokol, OSI, TCP, atau IP. Selanjutnya akan dibacakan oleh Rival. Object-based architecture. Ini adalah merupakan gambarannya. Object-based architecture menggambarkan setiap objek melakukan koresponden dengan komponen, dan komponen ini terkoneksi melalui mekanisme prosedur call. Bentuk sistem OE ini digunakan aplikasi perangkat lunak dalam skala besar. Selanjutnya, data center arsitektur. Ini gambarannya. Data center dapat dipandang sebagai gudang data atau data warehouse yang berfungsi sebagai sistem pengelolaan data mulai dari pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, hingga penemuan kembali data, serta mampu pula memberikan dukungan dalam pengembalian keputusan. Sebagai contoh adalah sistem terbesar berbasis web. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizky Adirianto. Selanjutnya yaitu multi-tier arsitektur. Di sini perbedaan tier berkaitan dengan aplikasi logis organisasi. Lalu disebut sebagai vertical distribution, di mana karakteristik tipe ini adalah menempatkan secara logis komponen yang berbeda pada mesin yang berbeda juga. Yang terakhir yaitu memiliki vertical distribution dapat membagi secara logis maupun fisik dalam beberapa mesin yang berbeda, di mana masing-masing mesin dapat menjalankan fungsi khusus atau tergantung pada sebuah grup untuk fungsi tertentu. Next ada peer-to-peer arsitektur. Disebut sebagai horizontal distribution, di mana pada arsitektur ini secara fisik terpisah namun secara logis memiliki fungsi level yang sama atau ekuivalen, di mana setiap mesin memproses bagiannya sendiri kemudian melakukan balancing terhadap hasil proses. Selanjutnya dibacakan oleh Julian Nur Hidayat. Peer-to-peer arsitektur ada 3 bagian. Yang pertama, struktur peer-to-peer. Dalam struktur ini, lapisan jaringan dibangun menggunakan deterministic procedure, seperti menggunakan distributed hash table. Yang kedua, unstructured peer-to-peer. Dalam struktur ini menugaskan sebagian besar pada algoritma secara acak untuk membangun lapisan jaringan. Pada intinya, setiap metode mendata jaringan network, tetapi data node tersebut ditempuh dengan proses.
Yang ketiga, topologi manajemen of overlay network. Walaupun pada struktur dan unstructured peer-to-peer system cukup jelas, namun dalam beberapa kasus masih belum lengkap. Satu kunci dari observasi adalah kehati-hatian dalam proses pertukaran dan pemilihan entries dari pandangan parsial di mana topologi tertentu dapat dibangun. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.